Bagaimana jika selama ini kita diajarkan cara yang salah tentang uang? Sejak kecil, banyak dari kita percaya bahwa untuk menjadi kaya, kita harus bekerja lebih keras, lebih lama, dan mengorbankan hampir seluruh isi hidup kita. Kita diajarkan bahwa kekayaan adalah tujuan akhir, bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap hari kita melihat orang-orang yang memiliki segalanya secara materi, tetapi tetap gelisah, tetap merasa kurang, tetap terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah berakhir. Lalu muncul pertanyaan yang jarang diajukan. Apakah mungkin menjadi makmur tanpa menjadi budak uang? Apakah mungkin membangun kekayaan tanpa kehilangan ketenangan? Dan apakah ada cara untuk hidup berkecukupan tanpa harus terus-menerus merasa kekurangan? Ribuan tahun lalu, para filsuf Stoik telah memikirkan pertanyaan yang sama. Mereka hidup di tengah kekuasaan, perdagangan, perang, dan kekayaan besar. Namun mereka menemukan sesuatu yang masih relevan hingga hari ini, bahwa kekayaan sejati tidak dimulai dari dompet. Ia dimulai dari cara berpikir. Dalam video ini, kita akan membahas 10 hukum Stoik tentang uang yang dapat mengubah cara Anda melihat kekayaan, pekerjaan, waktu, dan kehidupan itu sendiri. Selamat datang di Filsafat Finansial, tempat di mana kebijaksanaan bertemu dengan kemakmuran. Mari kita mulai. Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Ada orang yang berkali-kali kehilangan uang, tetapi selalu berhasil bangkit lagi. Bisnisnya gagal, investasinya rugi, bahkan pernah jatuh ke titik nol. Tapi beberapa tahun kemudian, ia kembali sukses. Di sisi lain, ada orang yang tiba-tiba mendapatkan banyak uang, menang lotre, mendapat warisan, atau memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Anehnya, sebagian dari mereka justru kembali miskin. Kenapa bisa begitu? Kalau uang adalah sumber kekayaan, seharusnya orang yang sudah mendapat uang tidak akan kehilangan semuanya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Disinilah para filsuf Stoik melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang. Menurut mereka, kekayaan tidak dimulai dari dompet. Kekayaan dimulai dari cara berpikir. Rekening bank kita hanyalah pantulan dari apa yang sudah lebih dulu terbentuk di dalam pikiran seseorang. Bayangkan dua orang diberi modal yang sama besar. Orang pertama selalu hidup dalam ketakutan. Ia takut kehilangan, takut gagal, takut mengambil keputusan. Setiap peluang terlihat seperti ancaman. Setiap kesalahan kecil membuatnya panik. Orang kedua berbeda. Ia tenang. Ia melihat peluang ketika orang lain hanya melihat masalah. Ia mampu berpikir jernih saat situasi sulit. Siapa yang menurut Anda memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaannya? Inilah yang dimaksud para Stoik dengan kekayaan batin. Epictetus, yang dulunya lahir sebagai budak, pernah mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh seberapa sedikit kita bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jika dipikirkan lebih dalam, maknanya sangat besar, karena uang bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa bangkrut, ekonomi bisa berubah kapan saja. Tetapi kemampuan berpikir jernih, kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar, dan kemampuan bangkit kembali adalah aset yang tidak bisa dicuri siapapun. Masalah terbesar banyak orang bukanlah kurangnya uang. Masalah terbesar mereka adalah merasa tidak cukup. Mereka percaya bahwa ketenangan akan datang setelah saldo rekening mencapai angka tertentu. Mereka percaya bahwa kebahagiaan akan muncul setelah berhasil membeli rumah impian. Mereka percaya bahwa rasa aman akan hadir setelah memiliki penghasilan lebih besar. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dikhawatirkan. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar ketakutan kehilangannya. Karena rasa aman yang mereka cari tidak pernah dibangun dari dalam. Mereka mencoba membangun rumah mewah di atas fondasi yang rapuh. Dan ketika badai datang, semuanya runtuh. Lihatlah orang-orang yang mendadak kaya lalu kehilangan semuanya dalam beberapa tahun. Masalah mereka bukan karena uangnya terlalu sedikit. Masalahnya karena kapasitas mental mereka belum siap mengelola jumlah uang sebesar itu. Mereka menerima hasil yang tidak pernah mereka persiapkan untuk pertahankan. Sebaliknya, banyak pengusaha sukses pernah jatuh berkali-kali. Mereka kehilangan perusahaan, mereka kehilangan modal, mereka kehilangan aset. Tetapi mereka tidak kehilangan pola pikir yang membuat semua itu tercipta sejak awal.
Itulah sebabnya mereka mampu membangun kembali. Karena sumber kekayaan, mereka tidak pernah benar-benar hilang. Sumbernya ada di dalam diri mereka. Dan inilah pelajaran pentingnya. Sebelum fokus pada apa yang belum Anda miliki, lihat dulu apa yang sudah ada dalam diri Anda. Kemampuan belajar, pengalaman hidup, relasi yang baik, disiplin, kemauan untuk berkembang. Semua itu adalah bentuk kekayaan. Mungkin tidak terlihat di rekening bank hari ini, tetapi justru dari sanalah seluruh kekayaan lain bertumbuh. Karena pada akhirnya, uang hanya memperbesar siapa diri Anda sebenarnya. Jika fondasi Anda kuat, uang akan menjadi alat yang luar biasa. Jika fondasi Anda rapuh, uang hanya akan memperbesar masalah yang sudah ada. Jadi sebelum bertanya bagaimana cara menjadi kaya, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah saya membangun kekayaan di dalam diri saya sendiri? Ada sebuah paradoks tentang uang yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang merasa hidupnya bergantung pada uang, semakin buruk keputusan finansial yang biasanya ia buat. Coba perhatikan saat seseorang sedang benar-benar terdesak, tagihan menumpuk, utang jatuh tempo, tabungan hampir habis. Dalam kondisi seperti itu, otak tidak lagi bekerja untuk membangun masa depan. Otak hanya fokus bertahan hidup. Akibatnya, banyak orang mengambil keputusan yang justru memperburuk keadaan. Mereka menerima pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut. Mereka masuk investasi yang tidak mereka pahami karena tergiur keuntungan cepat. Mereka meminjam uang tanpa rencana yang jelas. Mereka membeli sesuatu untuk menghilangkan stres, lalu menyesal setelahnya. Semua itu berakar dari satu hal yang sama, ketakutan. Para filsuf Stoik memahami sesuatu yang sangat penting. Uang adalah alat. Begitu Anda menjadikannya sumber identitas, sumber harga diri, atau sumber kebahagiaan utama, Anda kehilangan kebebasan. Seneca adalah contoh yang menarik. Meski termasuk salah satu orang terkaya di Romawi, ia sering melatih dirinya hidup sederhana. Sesekali ia makan makanan murah, tidur di tempat yang tidak nyaman, mengenakan pakaian biasa. Bukan karena ia miskin, justru karena ia kaya. Ia ingin memastikan bahwa dirinya tidak diperbudak oleh kenyamanan. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari kehilangan semuanya, dirinya tetap utuh. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Hari ini banyak orang berkata mereka ingin bebas secara finansial. Padahal kenyataannya mereka belum bebas secara emosional dari uang. Mereka takut kehilangan status, takut kehilangan gaya hidup, takut dianggap gagal, takut terlihat lebih rendah dibanding orang lain. Padahal selama ketakutan itu masih mengendalikan hidup, uanglah yang menjadi tuan, bukan Anda. Pelepasan finansial bukan berarti Anda tidak peduli pada uang. Bukan berarti Anda malas bekerja. Bukan berarti Anda berhenti mengejar kemajuan. Justru sebaliknya, Anda tetap bekerja keras, tetap membangun, tetap berinvestasi. Tetapi Anda tidak menggantungkan nilai diri pada hasilnya. Karena Anda sadar bahwa diri Anda lebih besar daripada saldo rekening bank. Dan ketika Anda mencapai titik itu, keputusan-keputusan Anda menjadi jauh lebih jernih. Anda berani mengatakan tidak. Anda berani meninggalkan peluang yang buruk. Anda berani menunggu kesempatan yang lebih baik. Anda berhenti bergerak karena panik dan mulai bergerak karena kesadaran. Ironisnya, di titik itulah uang biasanya mulai datang lebih mudah. Karena orang yang tenang selalu memiliki keunggulan dibanding orang yang putus asa. Dan dunia selalu memberi penghargaan lebih besar kepada mereka yang mampu berpikir jernih di tengah tekanan. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari hari ini, itu adalah bahwa uang bukanlah tujuan. Uang adalah alat. Alat untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Alat untuk memberi manfaat. Alat untuk menciptakan kebebasan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak dari orang lain. Kekayaan sejati adalah ketika Anda mampu mengendalikan diri sendiri, mengelola keinginan, menghargai waktu, dan menggunakan uang dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup bukanlah jumlah uang yang kita miliki, melainkan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Jika video ini memberikan sudut pandang baru bagi Anda, dukung channel Filsafat Finansial dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, saya membangun kekayaan dengan kebijaksanaan. Saya membaca setiap komentar yang masuk. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terus bertumbuh, terus belajar, terus membangun kemakmuran yang bermakna. Karena di Filsafat Finansial,
Kita tidak hanya belajar mencari uang, kita belajar memahami makna di baliknya.